Nagusalak babaselak, nayaklak, naksuklak, anhetake grades walilo, wah, wah, wah. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Grades Walilo. Saya merupakan duta bahasa terbaik satu nih untuk Provinsi Papua pada tahun 2019 dan terbaik 3 duta bahasa nasional pada tahun yang sama tahun 2019. Kali ini saya berada di Balai Bahasa Provinsi Papua dan bersama-sama kita akan mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan apa tupoksi ataupun tugas pokok dan fungsi dari KKLP penerjemahan serta juru bahasa. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sahabat bahasa, ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas nih. Kita mulai dengan poin pertama. Poin pertama yaitu tupoksi dari KKLP penerjemahan dan juga juru bahasa. Yuk kita saksikan poin pertama bersama. Cakup berbagai kegiatan terkait dengan memfasilitasi komunikasi lintas bahasa. Tugas yang biasa dalam tupoksi penerjemah dan juru bahasa asing adalah yang pertama, menerjemahkan teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Yang kedua, menerjemahkan percakapan atau pidato secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam berbagai konteks seperti konferensi, pertemuan bisnis, dan acara-acara resmi lainnya. Yang ketiga, memahami konteks budaya dan linguistik dari kedua bahasa yang dioperasikan untuk memastikan akurasi dan kejelasan dalam komunikasi. Yang keempat, terlibat dalam proses revisi dan penyuntingan teks terjemahan untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kelima, dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu terjemahan seperti kamus, glosarium, dan perangkat lunak penerjemahan untuk mendukung proses penerjemahan. Yang keenam atau yang terakhir, mempelajari dan mengembangkan kemampuan linguistik dan budaya dalam bahasa sumber dan target. Gimana? Menarik bukan? Tapi masih ada satu lagi nih, kita akan mencari tahu juga bagaimana sih tahapan-tahapan dalam melakukan proses penerjemahan dari juru bahasa itu sendiri. Yuk kita lihat di poin kedua, kita akan menyaksikan tahapan-tahapan itu sendiri. Untuk proses penerjemahan bahasa asing melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan bermutu. Jadi ada tahapannya itu sebelum, selama, dan sesudah penerjemahan. Kalau yang sebelum itu memahami paradigma teks sumber, kemudian memahami pesanan terjemahan, apakah pemesan itu dari penerbit atau lembaga lain, untuk keperluan apa teks diterjemahkan, siapa pembaca terjemahan yang disasar. Kemudian memahami teks sumber. Kemudian selama penerjemahan itu ada kita menulis dalam draft pertama, draft kedua. Draft pertama menerjemahkan paragraf demi paragraf, dan kemudian mengecek pengalian informasi dalam setiap paragraf penerjemahan, kemudian melengkapi informasi dalam teks terjemahan jika kurang, kita membetulkan. Kemudian kita membuat lagi dalam draft kedua itu membandingkan teks sumber dan teks sasaran. Selanjutnya menghaluskan terjemahan, yaitu bisa ragam bahasa, laras bahasa, dan pilihan kata. Kemudian tahap yang ketiga itu sesudah penerjemahan. Kita membaca kembali terjemahannya, mengoreksi kesalahan cetak, kesalahan ejaan, dan tanda baca. Juga selanjutnya adalah menyerahkan terjemahan kepada pemesan. Nah, sahabat bahasa, lantas apa nih interrelasi ataupun keterkaitan antara penerjemahan dengan Trigata Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing? Penasaran? Yuk kita saksikan cuplikannya. Untuk penguasaan dan penerjemahan bahasa asing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Terkait dengan bahasa asing juga, ini dapat mengembangkan wawasan kebinekaan bahasa pada tataran global. Dengan demikian, proses penerjemahan merupakan langkah strategis dalam mempelajari bahasa asing serta mengembangkan bahasa Indonesia.
Gimana sahabat bahasa? Menarik bukan? Tadi telah kita saksikan bersama terkait dengan tupoksi dari penerjemah serta juru bahasa asing. Kita juga telah mengetahui tahapan-tahapan dari proses penerjemahan dan tidak kalah pentingnya interrelasi antara penerjemahan dan juga Trigata Bangun Bahasa itu sendiri. Untuk itu sahabat bahasa tetap jangan lupa untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing agar nantinya kita dapat membantu proses penerjemahan itu sendiri tanpa menghilangkan identitas kita. Saya Grades Walilo, sampai jumpa sahabat bahasa dan salam literasi.